Publik masih menanti pertanggungjawaban atas kasus gagal ginjal akut yang menelan korban jiwa hingga 190 anak meninggal dunia. Walau penyidikan sudah berlangsung namun hingga kini Barreskrim Polri belum menetapkan tersangka. Ada pula desakan dari DPR RI yang meminta agar Ketua BPOM Penny Lukito ikut bertanggung jawab dan dipecat Meski dari rekomendasi ini jabatan sempat yang telah diembannya sejak 2016 silam. Kita akan membahas lebih dalam penantian publik ini dalam Editorial View bersama dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Selamat malam Mas Revo. Selamat malam, Caca. Mas Revo, pada rapat kerja bersama dengan Komisi 9 kemarin, Wakil Ketua Komisi 9 Charles Honoris Causa ini mempertanyakan kenapa sebagai Kepala BPOM Penny hingga kini belum bisa menjelaskan kok bisa obat yang sudah mendapat izin edar BPOM tiba-tiba justru tercemar. Kalau media melihatnya seperti apa? Apakah memang sebenarnya BPOM mestinya bisa menjelaskan hal tersebut? Nah, itu memang yang sekarang sedang kita juga menanti ya, sama seperti ketika kemarin anggota DPR mempertanyakan hal tersebut ke BPOM dan juga kepada Kementerian Kesehatan. Apa yang menyebabkan 190 anak itu mengalami kematian karena gagal ginjal akut. Dan kemudian ada 300 lainnya juga mengalami sakit yang sama gitu. Nah, sayangnya sampai sekarang kita masih belum mengetahui apa penyebabnya. Apakah memang benar karena sirup obat yang diminum oleh anak-anak tersebut atau karena penyebab lain gitu. Karena hingga pagi tadi gitu misalnya atau hari ini kita masih mendapatkan informasi bahwa Kemenkes masih memimpin penyelidikan atas kasus ini. Karena menurut informasi yang kita terima, sebagian penderita yang menderita gagal ginjal akut ini memang ada yang meminum obat sirup seperti yang diduga tercemar oleh bahan lain gitu atau di atas ambang batas sehingga mengakibatkan gagal ginjal. Tapi ada juga yang mereka yang mengalami gagal ginjal akut ini tidak meminum obat gitu. Nah, ini yang sekarang sedang kita nanti bersama-sama karena kalau memang ternyata penyebabnya adalah kandungan di ambang batas atau ada yang tercemar dalam obat sirup tersebut, maka perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut harus bertanggung jawab. Demikian pula dengan badan yang dibentuk untuk mengawasi obat dan makanan, gitu, yaitu BPOM, gitu ya, harus ikut bertanggung jawab atas kasus ini. Dan juga kemudian sampai sejauh mana tanggung jawab yang harus diemban oleh Kemenkes misalnya. Nah, ini kan kita semua sama-sama menunggu ya, karena angka 190 itu tentu bukan angka yang kecil gitu. Angka kematian dari 190 anak harusnya segera kita itu sama-sama menunggu kenapa ini kok bisa terjadi hal demikian. Akibatnya kan lebih luas juga karena kalau misalkan sekarang ada anak yang sakit, kita semua tentu akan khawatir kan ketika kita akan membeli obat, ketika kita membeli obat ke apotek misalnya, apakah obat yang akan kita beli ini aman atau tidak gitu. Sementara dalam musim-musim seperti sekarang ketika musim penghujan masih dalam apakah ini musim pancaroba atau bukan gitu ya, tapi kalau kita rasakan sekarang antara panas dan hujan ini seringkali datang secara bersamaan gitu ya, siang panas sekali tiba-tiba sore hujan, kemudian juga ada ancaman demam berdarah, belum lagi ancaman COVID juga belum selesai, sehingga ketika anak-anak itu mengalami sakit panas atau demam, kita tentu khawatir gitu ya ketika harus memberikan obat sirup kepada anak-anak. Sementara obat puyer atau obat pil gitu kepada anak-anak belum tentu mudah untuk mereka mengkonsumsi gitu, tidak semudah ketika misalnya obat dalam bentuk sirup. Nah, ini kita sekarang memang sama-sama menunggu siapa penyidikan yang sedang dilakukan. Yang jelas memang sebenarnya kan dari setiap anak-anak yang mengalami gagal ginjal akut tersebut ditelusuri apakah minum obat tertentu, dan obat-obat yang dikonsumsi tersebut itu tinggal diselidiki. Seharusnya kan kalau orang awam berpikirnya seperti itu ya, apa yang diminum kemudian itu diteliti gitu. Tapi sampai detik ini kita belum mendapatkan kepastian. Nah, ini yang kita sama-sama sekarang menunggu gitu, dan seharusnya
hal tersebut tidak harus terlalu lama karena kita semua butuh kepastian. Baik, selain memang kita menunggu apa sebenarnya penyebab pasti dari kasus gagal ginjal akut ini yang merenggut ratusan nyawa anak-anak yang tadi juga disebutkan oleh Mas Revo, adalah kita juga menanti siapa yang kemudian bertanggung jawab dalam kasus ini. Nah, dalam rapat kerja tersebut juga cukup gamblang dilucuti titik mana saja yang diduga ada kekeliruan hingga akhirnya mengakibatkan ratusan anak tersebut meninggal dunia. Industri farmasikanya kah, suppliernya kah, atau kelalaian pengawasannya kah, atau titik mana lagi yang cukup longgar sehingga kasus ini bisa mencuat. Menurut catatan media, sebenarnya pihak mana saja yang bisa atau yang patut sebenarnya ikut bertanggung jawab, selain kita tahu saat ini sedang ada 2 atau 3 farmasi yang tengah dipidanakan, Mas Revo? Iya, kita pikir memang kalau dalam hal ini langkah yang sudah ditempuh sudah on the track gitu ya, walaupun kita semua sama-sama menunggu kok lama gitu. Tapi yang jelas bahwa ketika ada dugaan bahwa penyebab gagal ginjal akut yang menimpa ratusan anak ini karena obat yang dikonsumsi oleh mereka, maka tentu saja yang harus diteliti atau disidik itu adalah produsen dari obat tersebut gitu. Bagaimana dengan kandungannya? Tentu hal ini sebenarnya kan bisa diketahui ketika dibawa ke laboratorium untuk mengetahui apakah komposisi obat yang diproduksi itu telah sesuai dengan aturan dan cukup aman bagi anak-anak misalnya. Nah, kalau memang terbukti bersalah, maka kalau terbukti ada yang keliru dalam komposisi dari obat tersebut, maka tentu saja produsen dari obat tersebut harus bertanggung jawab. Dan kemudian ini tentu juga kalau ditarik lebih jauh, maka siapa badan yang harus mengawasi peredaran obat? Bagaimana pengawasannya? Apakah ada kelalaian dalam pengawasan sehingga mengakibatkan obat yang tercemar tersebut itu lolos edar ke masyarakat? Bagaimana pengawasannya selama ini? Nah, tentu saja memang sekarang kasus ini membuka mata kita ya, bahwa kalau misalkan prosedur-prosedur itu sudah ditaati dengan baik, bahwa ada bahan-bahan, ini kan sebenarnya kita semua anak dari kita masih kecil pun ya, Sarza, ini kan kita juga mengkonsumsi obat sirup gitu ya, dan tiba-tiba kita semua tercengang gitu karena obat yang dikonsumsi ini bukan obat baru gitu. Ada obat yang selama ini sudah beredar di pasaran jauh sebelum kasus ini, bukan obat baru lah gitu kira-kira. Bukan seperti vaksin yang baru ditemukan dan kemudian diinjeksikan gitu kan, tapi kan ini sudah, kalaupun memang vaksin baru yang ditemukan itu kan juga sudah melalui uji klinis dan sebagainya gitu ya, sehingga dipastikan aman kepada masyarakat. Nah, obat pun kan juga demikian. Nah, tiba-tiba kemudian kita tercengang, kita terkaget-kaget karena mendengar kabar awalnya ada 6 anak meninggal di Jawa Barat, kemudian di Jawa Timur, di Jakarta juga sama. Kemudian angkanya mencuat, tiba-tiba 190 anak meninggal dunia karena kasus gagal ginjal akut. Nah, kalau memang ada hal yang keliru dalam obat yang beredar, artinya mungkin tercemar kandungan yang selama ini diduga karena bahan baku pelarut dari propilen glikol, kemudian mengandung etilen glikol, dan dietilen glikol itu melebihi ambang batas sebagai penyebab kematian kasus yang terjadi ini, maka ya lagi-lagi tadi ya, perusahaan farmasi harus bertanggung jawab. Kemudian kok bisa obat tersebut beredar? Berarti kan apakah ada kelalaian dalam pengawasannya? Bagaimana dengan sistem checking ketika obat itu, quality control ketika obat itu sebelum beredar ke pasaran? Nah, ini kan yang harus semua yang terkait dengan proses-proses tersebut, saya pikir mereka itulah yang harus bertanggung jawab ya. Kalau memang benar dugaannya karena ada bahan dalam obat sirup itu ada yang di ambang batas atau tercemar oleh bahan-bahan yang membahayakan kepada anak. Mas Revo, kalau berbicara mengenai produsennya atau perusahaan farmasinya saat ini sedang dimintai pertanggungjawaban karena sedang berjalan pidananya di Barreskrim. Namun kita berbicara mengenai pengawasan yang tadi juga Mas Revo singgung.
Komisi 9 DPR RI pada saat rapat kerja juga menilai bahwa BPOM sebagai badan yang seharusnya melakukan pengawasan-pengawasan tersebut dinilai pasif oleh Komisi 9 dalam melakukan pengawasan obat-obatan. Sebenarnya dalam catatan media seperti apa? BPOM ini kan bukan baru-baru ini saja lahir, Mas Revo. Iya, tentu saja memang kita juga bertanya-tanya hal yang sama seperti yang ditanyakan oleh wakil rakyat kita di parlemen, gitu ya. Apakah memang terjadi kelalaian dalam pengawasan dari pihak yang bertanggung jawab, badan yang dibentuk untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, gitu. Dalam hal ini tentu adalah BPOM, gitu. Nah, tentu saja kita menunggu ya, Caca, apakah memang terjadi kelalaian dalam hal dari BPOM gitu. Kita tentu menunggu penyidikan yang dilakukan oleh Bareskrim, oleh kepolisian, dan juga oleh internal Kementerian Kesehatan. Karena dari informasi yang kita dapatkan, memang saat ini Kementerian Kesehatan sedang masih fokus untuk apa namanya, supaya anak-anak yang sekarang sedang dalam perawatan itu tidak bisa diselamatkan, dan kemudian bagaimana menarik obat-obat yang sedang yang diduga bermasalah tersebut. Dan juga setelah itu yang kita dengar adalah Kemenkes pasti juga akan turut dalam menginvestigasi bagaimana apa yang menyebabkan obat-obat tersebut, yang kalau memang karena obat tersebut kok bisa beredar di pasaran. Nah, ini yang kita sama-sama menunggu. Kalau memang ternyata ada kelalaian di situ, ya tentu kita menuntut pertanggungjawaban dari pihak-pihak yang lalai tersebut. Nah, catatan kita juga seperti ini, Caca, bahwa di beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan beberapa obat yang ditarik dari pasaran. Kemudian daftar tersebut juga berubah dari yang awalnya kita terima, kemudian ada obat yang dinyatakan aman, gitu ya. Tapi kemudian beberapa hari yang lalu WHO juga mengeluarkan daftar terbaru yang memuat kembali beberapa obat yang sebelumnya dinyatakan aman, kemudian dinyatakan tidak aman, kemudian dinyatakan aman, dan oleh WHO ternyata dinyatakan tidak aman. Nah, kita tentu berharap bahwa semua pihak yang bertanggung jawab dalam peredaran obat ini di pasaran harus transparan, gitu. Jangan sampai kemudian karena ada kekuatan-kekuatan kapital misalnya, itu kemudian membuat hal-hal yang seharusnya ini bisa mengubah, gitu ya, isi dari obat-obat yang dinyatakan bermasalah. Tentu kita berharap BPOM dan juga Kemenkes ini tetap tegak lurus, gitu ya, ada di jalurnya, sehingga memastikan kepada masyarakat bahwa obat-obat yang beredar di pasaran ini aman, gitu. Nah, kita tentu semua berharapnya demikian, gitu, karena jangan sampai karena ada kekuatan-kekuatan kapital besar kemudian bisa menekan, gitu ya, menekan penyelidikan. Tapi kita semua tentu percaya bahwa BPOM dan Kemenkes tetap tegak lurus dalam hal ini, Caca. Namun yang menariknya nih, Mas Revo, ternyata ada desakan yang cukup keras sebenarnya dari DPR RI agar Ketua BPOM Pendy Lukito ikut bertanggung jawab dan dipecat dari jabatannya. Padahal investigasi ini masih berlangsung seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Revo. Sebagai media yang terus mengawal kasus ini, sebenarnya Mas Revo bagaimana melihat desakan tersebut? Ya, desakan yang dilakukan oleh PR tentu sah-sah saja dilakukan, gitu ya, bahwa ini juga menjadi sebuah hal yang kita juga berharap dengan desakan-desakan ini tentu kemudian BPOM bisa melaksanakan, karena dengan desakan itu artinya ada yang mengawasi, gitu. Ada yang mengawasi kinerja dan kerja dari BPOM. Nah, dengan begitu kita tentu berharap penyidikannya bisa berjalan dengan baik dan transparan tadi, gitu ya. Karena tentu kita tidak kalau kita di media, kita menghormati semua proses yang berlaku, gitu. Sebelum dinyatakan, kalau memang dinyatakan bersalah, tentunya nanti adalah kelalaian di situ. Tentu kita berharap sanksi yang diberikan itu sepadan dengan kelalaian yang unsur keadilannya itu ya, itu cukup adil jika memang terjadi ada kelalaian.
Tapi kalau dalam posisi sekarang, ketika misalnya proses investigasi masih berlangsung, ya kita di media sama-sama menghormati proses investigasi yang sedang berjalan, tapi di sisi lain juga kita di media turut mengawal supaya proses investigasinya itu berada di jalur yang benar, sehingga nanti keputusan yang dihasilkan terkait dengan atau kesimpulan dari investigasi yang dilakukan itu benar-benar sesuai dengan asas keadilan dan asas kepercayaan lah ya, asas transparansi yang berlaku. Baik Mas Revo, kita akan menanti terus dan mengawal terus ya sebagai media bagaimana proses investigasi yang berlangsung maupun di Kemenkes kah, di BPOM kah, maupun di Barreskrim Polri terkait kasus ini. Dan selain kasus gagal ginjal akut yang masih terus ongoing hingga saat ini, ada juga isu menarik yaitu mengenai manajemen crowd control atau bagaimana mengatur euforia masyarakat dalam event-event yang berlangsung. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Mas Revo usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News.